Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini Pak Dedi mencoba membahas masalah pengenalan asam dan basa. Kenapa kita pelajari masalah asam dan basa? Karena senyawa asam dan basa sangat dekat sekali di dalam lingkungan kita, ya. Oleh karena ini, tentu saja ini sangat menarik untuk kita bahas kembali. Kita akan bahas satu persatu apa itu asam, apa itu basa. Jadi asam itu adalah suatu oksida bukan logam. Bila direaksikan dengan air itu akan terbentuk asam. Itu namanya adalah asam. Jadi yang bukan unsur yang bukan logam ini adalah karbon. Kita reaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Ini yang dinamakan dengan oksida bukan logam. Jadi oksida bukan logam ini kita reaksikan dengan air maka membentuk suatu asam. Ya, ini namanya asam karbonat. Ciri-ciri asam ini adalah bersifat rasanya asam. Ya. Kemudian dapat memerahkan kertas lakmus biru. Jadi kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Dan memiliki pH di bawah 7. Jadi asam itu pH-nya di bawah 7. Selanjutnya kita coba dengan basa. Apa itu basa? Jadi basa itu adalah oksida logam yang direaksikan dengan air. Contohnya natrium. Natrium kita reaksikan dengan oksigen akan menjadi natrium oksida. Di mana natrium oksida itu kita reaksikan dengan air akan menjadi natrium hidroksida. Ini yang sifat adalah basa. Ciri-cirinya berasa pahit, licin, dapat membirukan kertas lakmus merah dan memiliki pH di atas 7. Itu adalah basa. Ya. Selain asam dan basa ini, kita juga kenal ada oksida amfeter. Apa sih oksida amfeter itu? Jadi oksida amfeter itu adalah oksida yang bersifat asam bila bereaksi dengan basa kuat dan bersifat basa bila bereaksi dengan asam kuat. Jadi dia bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Tergantung reaksi apa yang dihadapinya. Apabila dia berhadapan dengan basa kuat, maka oksida itu akan bersifat asam. Dan kemudian apabila dia bereaksi dengan asam kuat, maka dia akan bersifat basa. Ini adalah reaksi yang terjadi. Aluminium ditambah dengan asam klorida, ini adalah asam kuat menjadikan aluminium klorida. Al di sini sifatnya adalah basa karena dia berhadapan dengan asam kuat. Ya, baiknya ini kalau dia berhadapan dengan basa kuat, maka aluminium ini akan bersifat asam. Unsur-unsur pembentuk oksida amfeter ini antara lain adalah aluminium, arsen, bismut, krom, mangan, plumboum, stubium, stannum, dan seng. Ini adalah unsur-unsur yang bersifat amfeter. Jadi kalau Anda lihat dalam susunan berkala, itu dalam susunan garis vertikal. Ya. Bagaimana kita menentukan asam atau basa? Ada beberapa cara untuk menentukan asam dan basa. Bisa gunakan kertas lakmus. Yang paling sederhana adalah lakmus merah dan lakmus biru. Tadi sudah dijelaskan bahwa lakmus merah ini digunakan untuk menguji larutan basa, di mana nanti lakmus merah akan berubah menjadi biru. Kemudian lakmus biru digunakan untuk menguji larutan asam, di mana lakmus biru itu akan berubah menjadi merah. Selain lakmus tersebut, ada penentu zat lain itu bisa kita gunakan larutan indikator. Nah, larutan indikator ini kita akan bagi menjadi dua. Ada larutan indikator sintetis, ada indikator yang sifatnya alami. Nah, di sini contohnya adalah sintetis. Di sini fenoftalen. Ya, apabila suatu larutan senyawa yang bersifat asam, apabila diteteskan dengan fenoftalen dia tetap kondisinya dalam keadaan bening. Sedangkan kalau dalam keadaan senyawa yang diteteskan senyawa basa, maka warna bening itu akan berubah menjadi merah. Begitu pula dengan vinil merah. Vinil merah itu kalau suatu larutan asam yang bening, bila diteteskan dengan vinil merah, maka kalau larutan itu asam, maka berwarna kuning. Sedangkan kalau dia senyawa itu bersifat basa, dia akan berwarna merah. Dan selanjutnya bisa kalian pelajari sendiri. Ya.
Kemudian ada indikator-indikator alami. Misalnya di sini adalah kunyit, bunga kanak, ya. Ini kunyit, ini adalah bunga kanak. Kalau kalian belum mengetahui, di sini adalah bunga pacar air. Kemudian di Nusa Indah, di sini rose, ya, bunga mawar. Ini akan memberikan indikator warna-warna yang berbeda. Contohnya misalnya kunyit itu, ya, warnanya dalam asam berwarnanya kuning. Ya, kemudian warna dalam keadaan basah berwarna coklat. Dan selanjutnya, selain daripada hal di atas, indikator alami yang lainnya bisa kita gunakan adalah bunga sepatu, geranium, bunga sepatu, geranium, kubis merah, bayam merah, daun anjuang. Silahkan Anda akan menggunakan apa saja zat alami yang kalian bisa buat. Nanti insya Allah kita akan melakukan percobaan-percobaan tersebut di atas. Ya. Kemudian juga bagaimana, ya, inti dasarnya nanti kita akan menentukan kandungan pH. pH itu adalah power of hydrogen, suatu senyawa. Bagaimana, ya? Kita biasanya menggunakan indikator universal. Jadi indikator universal ini adalah indikator yang sifatnya menyeluruh. Di sini pada perubahan warna kertas lakmut dicocokkan dengan tabel warna dengan trayek pH 0 sampai dengan 14. Jadi trayek pH itu antara 0 sampai dengan 14. Jadi apabila kita celupkan ke dalam kertas tersebut, maka terjadi perubahan warna pada kertas tersebut. Kemudian kita cocokkan di dalam tabel tersebut. Yang cocok warna yang mana, lalu kita bisa menentukan daripada harga pH-nya. Ya. Selanjutnya, ya, kita larutan indikator di sini. Nah, larutan indikator itu dia mempunyai suatu trayek pH. Misalnya metil hijau antara 0,2 berwarna kuning dan 1,8 berwarna biru. Jadi trayeknya ada di sini. Jadi apabila suatu larutan bening kita teteskan metil hijau, kemudian warnanya kuning, berarti pH-nya di bawah 0,2. Apabila berwarna biru, dia di atas 1,8. Atau kita ambil contoh yang lain. Misalnya saja di sini bromfenol biru. Jadi kalau misalnya warna kuning, larutan bening, kemudian diteteskan dengan bromfenol biru berwarna kuning, maka dia berada di bawah 3,0. Apabila berwarna biru di atas 4,6. Itu untuk trayek pH. Jadi masing-masing indikator larutan indikator itu mempunyai pH tersendiri. Ya, ini sebenarnya inti dasarnya sama seperti dengan yang di atas tadi. Ya, metil merah kalau tidak berwarna tetap 4,0. Kalau merah berarti di atas 5,8. Nanti kita lihat dengan contoh-contoh soal yang ada, ya. Nah, ini juga sama. Kita lihat lagi selanjutnya adalah, nah, di sini suatu contoh. Suatu larutan dengan metil red berwarna kuning. Ya, berwarna kuning. Nah, di sini kalau kita tahu dengan warna kuning disesuai dengan tabel yang tadi di atas, ternyata pH-nya di bawah 7,0. Kemudian bromtimol blue berwarna hijau. Ya, berwarna hijau. Ternyata di antara 6,0, ya. Antara 6,0 dengan 7,6. Dengan fenoftalen tidak berwarna di atas 8,3. Ya. Jadi kesimpulannya berapa? Dia, kita ambil satu contoh. Dia di bawah 7. Dia di antara 6 dan 7,6. Dia di bawah 8,3. Di manakah dia berada? Ya. Dia di bawah 7, dia di antara 6 dan 7,6, dia ada di 8,3. Di mana dia? Maka kesimpulannya, kalau kita mempunyai daya logika yang tinggi, maka kita bisa langsung menentukan dia adalah di antara 6,70. Betul? Kita cek lagi, apakah dia di bawah 7? Ya. Apakah dia di antara 6,76? Ya. Apakah dia di bawah 8,3? Ya. Maka kesimpulannya ini.
Apabila kita masih mengalami kesulitan dengan hal tersebut, kita bisa menggunakan dengan cara lain. Nah, contohnya adalah dia ada di bawah 7. Kita gambarkan saja di bawah 7. Nah, berarti arahnya kuning di bawah 7 seperti ini. Kemudian dia di antara 6,0 dengan 7,6. Seperti ini. Kemudian dia ada di bawah 83. Kemudian kita tarik garis vertikal. Ya, yang mengenai ketiga garis tersebut. Kita ketika menemui tiga garis tersebut, mana yang menentukan tiga garis tersebut? Ya, jadi di antara 6 dan 7. Jadi kesimpulan pH larutannya adalah 6,0 sampai dengan 7,0. Ya, nah, kegunaan daripada asam, ya. Asam nitrat ini adalah kegunaannya adalah untuk membuat bahan pembuat pupuk atau bahan peledak. Asam klorida kita gunakan sebagai pembersih logam dan bata. Asam askorbat kita gunakan nutrisi penting bagi tubuh, jadi nutrisi ini vitamin C. Asam benzoat digunakan sebagai pengawet makanan. Asam asetil salsilit, ya, salisilat ini obat sakit kepala dan anti nyeri. Ya. Nah, kegunaannya daripada basa ada natrium hidroksida, ini membuat sabun, kalium hidroksida pembuat cat dan pewarna tekstil, kalsium hidroksida membuat semen dan mengurangi kesamaan asam, magnesium hidroksida obat mah, dan amonia membentuk pupuk dan cairan pembersih. Jadi tadi kita sudah jelaskan yang kegunaan asam dan basa. Demikian penjelasan Pak Dedi mengenai pengenalan asam dan basa. Mudah-mudahan kalian dapat memahami, mengerti. Tetap semangat dengan Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.